Bab 691. Henry B. General meraung liar saat pedang panjang muncul di tangannya. Dan dia pun menyerbu ke arah Master Sekte. Henry B. General dan yang lainnya telah mengesampingkan dendam mereka untuk mempertahankan kota Donghai bersama sekte lainnya. Namun, ketika mereka melihat bagaimana orang tua Master Sekte mereka diperlakukan, mata mereka memerah karena amarah. Mereka benar-benar sudah gila. Gila. Orang-orang ini gila. Tebu kepala biarawati Serendipity gemetar. Dengan marah, Zephyr menyerbu ke arahnya, dan dia menunjuk ke arahnya. Seraya berteriak, Elysium Gate terlalu sombong hari ini. Hancurkan mereka semua. Kepala Blarawati menghunus pedangnya untuk menyambut pedang Zephyr. Bunuh. Master Sekte menyerang. Kedua belah pihak langsung saling bertarung. Di luar menara bintang, para murid juga berada dalam pertempuran. Suara senjata dan jeritan bergema di seluruh area. Menara bintang berada dalam situasi yang benar-benar kacau. Asteris 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 asteris. Di sisi lain, di kamp dunia baru, Sloan telah merencanakan untuk menyerang kota Donghai dalam 3 hari. Namun, dia tidak mengharapkan berbagai sekte bela diri dunia alam semesta berkumpul di kota Donghai untuk saling mendukung, dan hal itu menyulitkan dunia baru untuk mengambil alih kota. Semangat orang del kampnya pun menurun. Meskipun demikian, tenda Daryl tidak memiliki suasana suram yang sama. Suasananya malah menjadi menarik di dalam tendanya. Daryl telah menyegel 6 titik akupuntur peri cantik yang tak tertandingi. Mereka semua kini berdesakan di dalam tendanya. Keenam, peri itu bercakap-cakap dengan nada lembut, tapi suara mereka bisa didengar dari luar tenda. Setiap prajurit yang lewat memiliki ekspresi aneh di wajah mereka ketika mereka mendengar suara-suara itu. Jika mereka tidak yakin bahwa mereka berada di kamp militer, para prajurit itu mengira mereka telah berjalan melewati harem kaisar. Para prajurit yang telah melihat 6 peri itu merasa iri pada Daryl. 6 wanita cantik, dan masing-masing cantik dengan caranya sendiri. Mereka juga sangat berbeda dalam hal karakter dan temperamen. Mereka seperti harem kaisar. Daryl duduk di tenda dengan Elkspress tercengang dalam merasa depres. 6 peri berdiri dalam barisan sambil memelototi Daryl dengan marah. Peri kecil dan Daryl telah melakukan kontak paling lama, jadi dia tidak terlalu emosional. 5 peri lainnya sangat malu dan marah atas perlakuan tersebut, sehingga mereka tidak sabar untuk menghancurkan Daryl. Bajingan itu telah menggunakan cara yang tercela untuk menangkap mereka semua. Yang lebih menjengkelkan lagi, Daryl memberitahu orang-orang dalam pasukan tersebut bahwa ke-6 saudara perempuan itu adalah istrinya. Daryl tersenyum pahit saat dia menghadapi mata pembunuh peri. Nona cantikku, sudah kubilang aku melakukan ini untuk keselamatan kalian. Kalian telah melihat kekuatan tentara dunia baru. Jika aku tidak memberitahu mereka bahwa kau adalah istriku, aku tidak akan bisa menjamin. Tubuh Wendy gemetar marah saat mendengar itu. Hentikan. Baik, aku tidak akan mengatakan apa. Apa, istri tercintaku, jawab Daryl sambil mengangkat bahu. Kau, dada Wendy berfluktuasi hebat. Lalu dia menatap Daryl dengan dingin. Petik 2. Kapan kau akan membiarkan kami pergi? Peri itu tidak lagi ingin membunuh Daryl, dan mereka sangat ingin meninggalkan kamp. Daryl tersenyum pahit. Jika aku bisa melepaskanmu, aku pasti sudah melakukannya. Tiba-tiba Daryl berubah pikiran. Tapi kemudian semua orang dari istana Fuyao ingin membunuhku. Kenapa aku harus
melepaskanmu. Wajah Wendy memerah. Dia tidak bisa berkata-kata. Daryl menoleh untuk melihat peri kecil. Sambil tersenyum. Istri kecil, kenapa? Kau berjanji pada Leroy untuk membunuhku. Peri kecil menggigit bibirnya dan menjawab dengan lembut, 3 tahun yang lalu, kakak perempuan tertuaku mengambil lampu lili dari sekte Kunlun, jadi kami berutang budi pada Leroy. Peri kecil telah berhubungan dengan Daryl untuk waktu yang lama. Dia mengetahui bahwa meskipun Daryl tampak tidak terkendali, dia tidak sekejam yang dibayangkan. Adik, kenapa kau mengatakan itu padanya? Seru Wendy dengan marah. 4 peri lainnya juga mengerutkan kening. Bab 692. Daryl tertawa, berpaling ke peri lain dan berkata, Istana Fuyao seharusnya tidak membantu Leroy. Peri ketiga, Natalia, berkata, kau menyebut Leroy sampah, tapi menurutku, kaulah sampah itu. Sekte Kunlun tidak punya dendam atau melakukan kesalahan apapun padamu. Kenapa kau harus menghancurkan mereka? Tidak ada dendam atau kesalahan. Daryl tertawa terbahak-bahak. Istriku tersayang, kau tidak tahu apa-apa. Leroy diam-diam telah berkolusi dengan benua dunia baru. Saudara-saudaraku dan aku menghancurkan sekte Kunlun sebagai tindakan kebenaran. Apakah Leroy telah membelot ke dunia baru? Keenam peri memiliki ekspresi bingung di wajah mereka. Siapa yang mengira bahwa Leroy Henderson, Master Sekte Kunlun, akan menjadi pengkhianat? Setelah Natalia pulih dari keterkejutannya, dia lalu bertanya, apa hubungannya itu dengan Istana Fuyao? Semua orang di Istana Fuyao telah menjalani kehidupan terpencil selama hampir 1000 tahun. Mereka tidak lagi peduli tentang peristiwa dunia apapun. Bahkan jika benua dunia alam semesta dihancurkan, itu tidak ada hubungannya dengan mereka. Daryl menghela napas dan memandang Natalia, istri ketigaku yang tersayang. Aku akan melakukan semua yang aku bisa untuk melepaskanmu. Tapi, kau harus berjanji padaku satu hal. Apa itu? Natalia bertanya dengan cemas. Daryl menyeringai dan berkata, sederhana saja. Kalian semua harus menjadi istriku. Ekspresi wajah peri berubah. Mereka berteriak serempak, apakah kau ingin mati? Bajingan ini semakin sombong. Dia tidak hanya menggoda mereka setiap ada kesempatan, tapi dia juga berpikir cabul di benaknya. Daryl tidak merasa panik sama sekali. Dia telah menyegel titik akupuntur 6 peri. Mereka tidak dapat menggunakan energi internal untuk melawannya. Meskipun dia membuat mereka sangat marah, dia tidak takut mereka akan menyerangnya. Daryl tersenyum dan berkata, hanya bercanda. Lihat betapa marahnya dirimu. Ekspresi Daryl menjadi serius saat dia berkata, kembali pada topik sebelumnya. Aku bisa membiarkan kalian semua pergi, namun Istana Fuyao harus datang ke kota Donghai untuk mengusir invasi tentara dunia baru. 5 Bagaimana menurut kalian? Dari tahu bahwa Istana Fuyao adalah sekte yang kuat. Semua 6 wanita cantik di kampnya adalah martial science. Mereka bersedia membantu mereka mengusir tentara dunia baru. Ketisis di kota Donghai akan sesera teratasi. Apa? Istana Fuyao harus bertarung melawan tentara dunia baru. 6 peri tercengang. Mereka semua mengerutkan kening. Daryl mendeteksi keraguan-raguan mereka, dan kemudian dia berkata, aku tahu bahwa Istana Fuyao tidak lagi peduli dengan masalah dunia luar, tetapi ini adalah situasi yang berbeda. Dunia baru tidak sabar untuk menaklukkan kamu. Jika kau bersetelah untuk bergabung dalam pertempuran, maka kita pasti bisa
mengalahkan tentara dunia Barn. Peri-peri itu saling memandang, tetapi mereka tidak mengatakan apa-apa. Mereka tidak mau membantu mereka. Master Daryl, Komandan Sloan ada di sini. Pelayan itu mengumumkan dengan keras. Dari luar kamp. Kemudian, tutup tenda dibuka, Sloan masuk perlahan, dan dia mengenakan baju besi enas. Hitam dan putih Cavaliers mengikuti di belakang mereka. Daryl dengan cepat berdiri dan memberi hormat padanya. Komandan Sloan. Daryl sangat gugup. Dia tidak tahu mengapa Sloan ingin mengunjunginya. Sloan mengangguk dan tatapannya dengan perlahan menyapu para peri. Komandan wanita adalah lawan yang tangguh. Dia, setidaknya, berada pada level Martial Emperor. Para peri sangat kagum padanya. Sloan mengamati peri-peri itu selama beberapa detik, lalu memiringkan kepalanya untuk melihat Daryl. Dengan senyum aneh, dia bertanya, Daryl, apakah ini semua istrimu? Seluruh kamp berada dalam hiruk-pikuk. Banyak dari mereka berbicara tentang 6 istri cantik Daryl di kampnya dan bahwa mereka secantik dewi. Sloan telah memutuskan untuk melihat wanita cantik itu karena dia kebetulan melewati tenda Daryl. Ya, mereka adalah istriku. Daryl tersenyum dan mengangguk. Daryl buru-buru memberi isyarat kepada Irene dan para wanita lainnya. Kenapa kalian linglung? Datang dan temui komandan. Cepat. Para peri tinggal di istana Fuyao sepanjang tahun. Mereka memiliki status terhormat, jadi mereka tidak perlu memberi hormat kepada orang lain. Oleh karena itu, mereka hanya mengangguk. Arah Sloan sebagai bentuk salam. Sloan melirik Daryl. Keenam istrinya tidak hanya cantik dan menawan, tetapi mereka semua adalah martial saint. Pria biasa akan dianggap beruntung jika bisa menikah dengan salah satu dari mereka. Bagaimana mungkin Daryl menikahi 6 peri itu? Daryl merasa jantungnya akan melompat keluar dari tenggorokannya di bawah pengawasan Sloan. Apakah dia tahu bahwa para peri ini bukan istriku? Daryl bergumam dengan cemas di benaknya. Dia dengan cepat melambai pada Natalia. Oh, kenapa aku merasa sangat lelah? Istri ketiga, bisakah kau memijat pundakku? Satu istri kedua, kemarilah dan pijat kakiku. Istri kecil, tolong beri aku pijatan punggung. Natalia merasa malu. Daryl telah melewati batas. Namun, betapapun marahnya mereka terhadap pria itu, mereka tidak dapat menyerang Daryl di depan Sloan. Peri kecil adalah yang pertama berjalan ke Daryl dan memijat bahunya. Daryl tertawa. Komandan Sloan, aku pasti telah mempermalukan diriku sendiri. Sloan tersenyum. Daryl, kau sangat beruntung. Mungkin aku harus mengingatkanmu bahwa ini adalah kamp militer. Kau dan istri-istrimu harus menjaga suara agar tidak mempengaruhi istirahat prajurit lain. Bab 693. Kami akan menjaga suara kami tetap rendah dan tidak mengganggu tentara lain. Daryl tersenyum saat dia membuat janji itu. Sloan mengangguk dan meninggalkan tenda bersama hitam Cavalier dan putih Cavalier. Wajah peri-peri itu memerah. Mereka memelototi Daryl karena dia telah mempermalukan mereka. Sayangku, mengapa kalian semua menatapku? Daryl tertawa. Komandan mengingatkan kita untuk tetap diam di malam hari. Daryl. Mereka semua merasa malu dan marah. Wendy menggigit bibirnya dan bertanya, kapan kau akan membebaskan kami? Daryl geli melihat mereka begitu marah. Dia tersenyum dan berkata, aku bisa membiarkan kalian semua pergi, tapi kau harus berjanji padaku untuk meminta Istana Fuyao membantu mempertahankan kota Donghai. Para peri saling melirik. Peri ketiga, Natala, mengangguk dan berkata,
Oke. Kami akan berjanji padamu. Bebaskan titik akupuntur kami sekarang dan biarkan kami memulihkan energi internal kami. Baik, Daryl sangat gembira. Jika Istana Fuyao bisa membantu mereka dalam pertarungan menelawan benua dunia baru, maka itu benar-benar berita bagus. Daryl mengangkat tangannya dan menotok titik akupuntur 6 peri untuk membebaskan mereka. Setelah titik akupuntur mereka dilepaskan, 6 pancaran energi internal yang kuat terbentuk di dalam tubuh mereka. Tanpa peringatan apapun, Natala maju selangkah, mengulurkan tangannya dan menyegel titik akupuntur Daryl. Daryl tidak punya waktu untuk bereaksi. Tubuhnya pun langsung menegang, delah. Memandang Natalia dengan kaget dan marah. Kau, bajingan sepertimu tidak punya hak untuk bernegosiasi dengan kami, kata Wendy dengan dingin. Kau bisa terus bermimpi tentang kami membela kota Donghal. Natalia mengangkat tangannya dan menjatuhkan Daryl sebelum dia mengambil token darinya. Dengan token itu, mereka akan dapat melewati penghalangnya yang ada di kamp. Mereka berpura-pura menyetujui permintaan Daryl. Istana Fuyao tidak lagi tertarik dengan urusan dunia, bagaimana mereka bisa membantu mempertahankan kota Donghai. Bahkan, jika alam semesta dunia dihancurkan, itu tidak ada hubungannya dengan Istana Fuyao. Kakak ketiga, peri kecil sangat cemas saat dia melihat Natalia. Kakak ketiga, kita telah menyetujui permohonan Daryl. Tidak baik jika kita menarik kembali kata-kata kita. Apa yang salah dengan itu? Kita menjalani hidup kita dalam kesendirian. Sangat tidak mungkin bagi kita untuk mendukung kota Donghai. Natalie membantah dengan kesal sambil menendang Daryl. Bajingan ini telah memanfaatkan kita. Kita akan membawanya kembali ke Istana Fuyao dan menghukumnya. Natalia meraih Daryl dan keluar dari kamp. Saudari-saudari lainnya juga mengikuti di belakangnya. Mereka memanfaatkan malam yang gelap, dan kemudian mereka semua membawa Daryl dan menggunakan tokennya untuk meninggalkan kamp. Mereka pun akhirnya kembali ke Istana Fuyao. Di sisi lain, Sloan duduk di tenda militernya. Dia sedang bermeditasi. Dia saat ini berada di Martial Emperor tingkat 3. Dia sendirian di tenda militernya, dan dia memakai baju besinya. Dia duduk tegak, dan sosoknya berdiri tegak dan bangga. Lapor. Seorang tentara berlari masuk dan berlutut dengan bunyi celepuk. Petik 2. Komandan, kabar baik. Kabar baik. Sloan mengatupkan bibir merahnya sedikit dan bergumam, katakan padaku, prajurit itu sangat bersemangat ketika dia berkata, Komandan, sekte bela diri semesta dunia saling membunuh. Kami mendengar bahwa murid-murid Elysium Gate dan sekte lainnya saling bertarung. Hah? Sloan perlahan membuka matanya. Apakah berita ini akurat? Ya, itu benar. Prajurit itu mengangguk dengan tegas. Untuk menyelamatkan orang tua Daryl, Zephyr telah memimpin murid-murid Elysium Gate untuk melawan sekte bela diri lainnya. Pertempuran itu berlangsung selama setengah jam. Bagus sekali. Sloan tertawa dan berkata, dengar perintahku. Semua prajurit akan berangkat ke Menara Bintang. Manfaatkan situasi mereka yang berantakan dan bunuh mereka. Semua. Hancurkan kota Donghai dalam satu gerakan. Baik, Komandan. Prajurit itu sangat senang ketika mendengar hal itu. Kemudian, dia keluar dari tenda militer dengan cepat. Duar, duar, duar. Beberapa detik kemudian, kamp dunia baru menabuh genderang perane. Mereka, pasukan berjumlah 200.000, berangkat menuju Menara Bintang. Bab 694. Di sisi lain, di Istana Fuyao,
Daryl tidak tahu sudah berapa lama dia tidak sadarkan diri. Dia merasa seperti berada dalam mimpi yang panjalin. Ketika dia bangun dan membuka matanya, dia menemukan dirinya di atas tanah yang dingin. Dia pun melihat bunga di sekelilingnya. Dia merasa seolah-olah berada di negeri dongeng. Sial, ada di mana dia? Daryl berjuang untuk berdiri, dan kemudian dia menyadari bahwa dia dalam keadaan terikat. Daryl kaget. Dia mengangkat kepalanya untuk melihat sekeliling, dan dia langsung pingsan. Beberapa singgasana ada di depannya, dan 7 sosok anggun duduk di singgasana dengan tenang. Daryl telah melihat 6 dari mereka. Orang yang tidak pernah dia lihat itu pastilah kakak perempuan tertua. Apakah dia benar? Daryl mau tidak mau menatap Cindy White. Dia adalah kepala istana tertua, dan dia berusia sekitar 30 tahun. Dia memiliki tubuh yang bagus dan temperamen yang menawan. Dia sungguh mempesona. Bagus. Sangat cantik. Cindy White tidak hanya cantik dan menawan. Dia juga sedikit lebih dewasa dari keenam saudara perempuannya yang lain. Daryl menghela nafas saat dia melihat mereka. Kau telah menarik kata-katamu. Kau berjanji padaku untuk mendukung kota Donghai. Tidak apa jika kau tidak ingin memenuhi janjimu, tapi kenapa kau membawaku ke sini? Kenapa Kani menangkapmu? Natalia berdiri perlahan dan berjalan mendekati Daryl. Kemudian, dia menamparkan wajahnya. Plak, itu tamparan yang keras. Daryl merasa wajahnya mati rasa. Plak, plak. Sebelum Daryl sempat bereaksi, dia menamparnya 2 kali lagi. Brengsek. Natalia menggertakkan giginya dengan getir. Saat kau menjadi tentara dunia baru, kau mempermalukan dan memanfaatkan kami. Untuk itu saja, kau pantas mati. Natalia membalik pergelangan tangannya, dan pedang panjang muncul di tangannya. Kemudian dia langsung menusuk ke arah dada Daryl. Daryl telah diikat dan dia tidak bisa bergerak. Saat ujung pedang semakin dekat dan dekat, Cindy melambaikan tangannya. Tahan. Natalia mencabut pedangnya dan menatap Cindy dengan wajah bingung. Kakak tertua. Cindy tidak menunjukkan ekspresi apa pun di wajahnya. Beberapa hari yang lalu, Leroy telah memohon kami untuk membunuh Daryl. Kami bisa saja memberinya kematian yang mudah. Kemudian, dia memanggil kalian semua istrinya. Itu adalah tindakan yang tidak bisa dimaafkan. Akan terlalu mudah baginya untuk membunuhnya dengan pedang. Dia harus mati dengan kematian yang menyakitkan. Cindy tersenyum licik. Lemparkan dia ke Menara Acheron. Menara Acheron. Daryl bergidik. Wajah peri kecil berkedut tidak nyaman. Kakak, bukankah terlalu kejam menempatkan Daryl di Menara Acheron? Menara Acheron adalah area terlarang Istana Fuyao. Tidak ada orang yang bisa keluar hidup dari menara itu. Kaisar Zhou membangun menara Acheron itu selama dinasti Shang. Jika seseorang melakukan kejahatan, mereka akan dilempar ke menara, dan dia pasti akan mati. Sebelum kematian mereka akan melolong kesakitan tanpa henti selama 2-3 hari, dan itu menakutkan. Setelah istana Fuyao dibangun, menara Acheron menjadi bagian dari properti mereka. Tidak ada yang tahu apa yang ada di dalam menara Acheron. Itu pasti sesuatu yang menakutkan. Jika tidak, mengapa para tahanannya melolong kesakitan, dan tidak ada dari mereka yang selamat? Ketika Cindy mengatakan bahwa dia ingin melempar Daryl ke menara Acheron, dia telah menjatuhkan hukuman mati pada Daryl. Itu adalah kematian yang menyakitkan. Peri kecil menggigit bibirnya. Dia pikir
Mereka sudah salah memperlakukan Daryl seperti itu. Meskipun Daryl terlihat seperti itu, dia bukan orang jahat. Ketika dia terjebak di kamp dunia baru, dia selalu mengkhawatirkan keselamatan dunia alam semesta. Dia berhati benar dan setia. Bab 695. Cinai mengerutkan kening saat mendengar peri kecil itu. Dia berkata dengan nada tegas, "Adik kecil, ada apa denganmu? Kenapa kau membelanya? Dia memfitnahmu, jadi dia pantas mati dengan kematian yang menyakitkan." Keenam adik perempuannya murni dan polos, tetapi Daryl telah mempermalukan mereka. Dia bahkan menyebut mereka sebagai istrinya. Peri kecil menghela napas dan berkata, "Kak, menurutku Daryl bukan pria yang tidak bisa dimaafkan. Sebaliknya, menurutku dia adalah pria yang saleh dan terhormat." Setelah peri kecil mengatakan itu, dia tersipu malu. Daryl melirik ke arah peri kecil. Dia tidak pernah berharap gadis itu mengatakan hal-hal baik tentang dirinya. Brak, Cindy membanting meja dan mengerutkan kening. "Acik, jangan bicara omong kosong." Dila mengolok-olok dan mempermalukanmu. Itu sama saja dengan mempermalukan istana. Fuyao, dosanya tidak bisa diampuni. Lemparkan dia ke menara Acheron. Baik, beberapa murid perempuan berjalan ke arah mereka dan dengan cepat membawa Daryl keluar dari aula. Daryl ingin berjuang, tetapi dia terikat dan tidak bisa bergerak sama sekali. Beberapa murid perempuan mengantarnya melalui kolam teratai dan tiba di menara kuno yang sunyi. Menara kuno itu memiliki 9 lanital, dan tingginya mencapai ratusan kecakal di puncak menara itu. Namanya tercetak secara mengesankan dalam karalter-karalter besar menara Acheron. Golma tumbuh lebat di sekitar menara Achetoik. Cebi, seorang inurit perempuan membuka pintu menuju menara Acheron, dan kemudian dia segera mundur. Dia terlihat tan Deptu ketakutan. Darit bisa merasakan segelapan yang luar biasa di menara itu saat setibutan angin menakutkan menyapu wajahnya. Daryl bergelidik sebelum dia sempat bereaksi. Murid-murid mendorong dia ke dalam menara. Buah, pintunya ditutup slow. Apa yang udah terjadi? Daryl merasa bingung dan tersesat. Dia bisa melihat bahwa dinding sekelilingnya berbintik-bintik. Dia tahu bahwa itu adalah arsitektur kuno. Dia memperkirakan menara itu sudah ada selama ribuan tahun. Ada kerangka yang tak terhitung jumlahnya di sana, dan mereka menakutkan. Terbukti bahwa ada banyak orang tewas di menara itu. Jantung Daryl berdebar kencang. Dia sangat ketakutan. Saat serangkaian suara terdengar di telinganya dan itu membuat kulit kepalanya menggigil. Daryl mengikuti sumber suara, dan dia terkejut dengan apa yang dia temukan. Laba-laba. Ratusan laba-laba merangkak kemana-mana. Masing-masing laba-laba itu seukuran bola basket dan tubuh mereka berwarna merah darah. Laba-laba itu pasti sangat beracun. Laba-laba macam apa itu? Mengapa mereka sebesar bola basket? Krak. Sebelum dia tahu apa yang harus dilakukan, salah satu laba-laba menggigit kakinya. Daryl menjerit, dan hatinya hancur. Laba-laba itu tampak beracun. Dia pasti pada begelan pertama. Saat dalam waktu singkat, ratusan laba-laba berkumpul di sekitarnya, dan mereka telah menggigit Daryl. Daryl, yang masih dalam keadaan terikat, tidak bisa melepaskan diri. Hanya dalam beberapa detik, laba-laba telah menggigitnya ratusan kali. Daryl merasakan sakit di mana-mana di tubuhnya. Salah satu laba-laba menggigit tali di tubuh Daryl. Laba-laba memiliki gigi yang sangat tajam,
dan akhirnya tali yang mengelkatnya putus dan hancur. Tanpa tali, Daryl mampu mengendalikan energi internalnya, dan dia segera memanggil pedang peminun darah untuk membunuh laba-laba itu. Laba-laba itu beracun. Terlepas dari kekuatan kultivator, seseorang akan lumpuh dan tidak sadarkan diri setelah beotan laba-laba itu.